Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, History Teacher. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang pernah terjadi di kota Banyuwangi tahun 1998. Di mana tragedi ini menimbulkan banyak banget luka bagi keluarga korban yang dibantai secara random atau tanpa diketahui sebab musabab dari pembunuhan tersebut. Tragedi pembunuhan ninja berdarah. Oke. Itu judul kita kali ini, di mana tragedi ninja berdarah ini terjadi di Banyuwangi tahun 1998. Ada sebuah kisah yang mengejutkan, di mana ada seorang yang bernama Tapsir. Dia merupakan seorang kakek yang berusia 70 tahun dan dia baru saja pindah ke desa yang baru. Kakek Tapsir ini hidup bersama istrinya dan dia tinggal di desa Rogojampi, Banyuwangi. Nah, kakek ini pindah dari desa sebelumnya dikarenakan dia dituduh sebagai tukang sihir. Nah, ketika malam tiba, ketika kakek Tapsir sedang menikmati makan malam bersama istrinya, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya lalu berteriak, "Mbah, nyelang coret!" Seperti itu. Kakek Tapsir sudah curiga, malam-malam seperti ini ada yang mengetuk pintunya. Dengan perasaan was-was, dia mengambil sebatang kayu, lalu dia berjalan menuju pintu untuk membuka pintunya. Benar saja, ketika dibuka pintunya, ternyata ada beberapa orang laki-laki yang bahkan tidak dia kenal. Lalu, kakek Tapsir berusaha untuk memukul pria-pria itu, namun sayangnya kakek Tapsir kalah. Lalu pria-pria itu menyeret kakek Tapsir hingga 50 km jauh dari rumahnya. Dan di sana, kakek Tapsir dipukuli hingga tewas. Cerita kakek Tapsir itu adalah salah satu cerita dari banyak banget cerita tentang pembantaian ninja berdarah ini. Kenapa sih disebut ninja berdarah? Sebenarnya ninja itu adalah sebutan bagi kesatria warrior di Jepang. Dalam kasus ini dikatakan ninja karena pelaku dari pembantaian peristiwa ini tidak diketahui identitasnya, alias orang asing. Pria-pria ini menggunakan baju serba hitam dengan penutup kepala sehingga tidak dapat dikenali siapa yang ada di balik jubah itu. Selain dari pakaian yang serba hitam, lalu mereka juga menggunakan penutup wajah, gerakan dari ninja ini benar-benar cepat. Jadi benar-benar kayak ninja yang ada di Jepang. Selain gerakannya cepat, dia juga menggunakan handy talkie sebagai alat penghubung antara satu ninja dengan ninja yang lainnya. Jadi pembunuhan ninja berdarah ini merupakan sebuah pembantaian yang sangat terorganisir dan juga sistematis. Pada bulan Februari 1998, warga Banyuwangi digegerkan dengan sebuah peristiwa yang besar, di mana banyak orang yang diduga dukun santet itu dibantai oleh seseorang yang tidak dikenal. Tiap-tiap rumah dari dukun santet itu diberikan tanda label tertentu agar menjadi mudah untuk menargetkan korban selanjutnya. Setelah itu, Bupati Banyuwangi kala itu, Bapak Purnomo Sidik, melakukan pendataan kepada setiap warga Banyuwangi yang memiliki praktik ilmu supranatural dengan tujuan supaya semuanya dapat terdata. Tujuannya didata orang-orang yang memiliki ilmu supranatural itu agar mereka dapat diselamatkan oleh pemerintah dan juga keamanan pada saat itu. Tapi di sini anehnya ketika pendataan selesai, yang terjadi itu malah sebaliknya. Alih-alih ingin menyelamatkan warga yang memiliki ilmu supranatural, malah pembantaian ninja berdarah ini semakin marak dan terjadi bahkan hingga korbannya menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Ternyata bukan hanya orang-orang yang memiliki ilmu supranatural saja yang jadi korban pembantaian di tragedi tersebut, melainkan juga para ulama, guru ngaji, kiai terutama dari NU itu juga menjadi korban.
Selain itu, pemerintah desa juga ikut jadi korban seperti RT RW dan kepala desa. Jadi tragedi ini cukup mengerikan sekali karena caranya adalah jadi mereka itu tiba-tiba ada mati lampu di desa ini. Nah, ketika terjadi padam listrik ini, yang terjadi adalah warga tuh sudah mengetahui kalau misalkan wah ini pasti nih bakal ada ninja nih kayak gitu kan. Ternyata bener aja. Tiba-tiba ketika listriknya nyala, udah banyak korban yang tewas secara mengenaskan. Selain itu, cara kerja ninja ini juga cukup dibilang canggih nih. Soalnya mereka itu ternyata udah nge-labelin masing-masing rumah yang mereka jadiin tanda untuk siapa yang ada di rumah itu yang bakal jadi korban mereka. Nah, jadi pembunuhan ninja berdarah ini atau pembantaian ninja berdarah ini memang sesuatu yang sudah benar-benar direncanakan dan emang detail banget sampai bahkan ninja-ninja ini pun gak bisa ketangkep nih sebelumnya nih. Bahkan saking mengerikannya, kalau misalkan mereka ini ngebunuh tuh ternyata gak cuma di malam hari. Bisa di pagi hari, bisa di siang hari, atau kapan aja ketika ada kesempatan dan ketika orang-orang itu lengah. Bayangin, jadi saking banyaknya banget. Bahkan kalau misalkan kalian googling nanti ada beberapa desa di Banyuwangi itu yang kemudian korbannya itu ditulis dalam jumlah, ada yang sampai 80 orang, ada yang dari 20 orang juga ada bahkan sampai 100 orang yang menjadi korban dari tragedi pembantaian ninja berdarah ini. Lalu kemudian pasti bakal banyak banget kan yang bertanya, terus warga tuh ngapain aja sampai gak bisa ketangkap tuh ninja kayak gitu? Ternyata enggak. Warga ini udah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah mereka coba untuk melepas satu-satu label yang udah dipasang sama ninja-ninja ini ketika mereka gak sadar. Dan teknik ini lumayan berhasil menjadikan korbannya ini berkurang. Nah, setelah itu memang mereka ini juga berhasil menangkap beberapa orang yang memang diduga dia itu adalah ninjanya. Tapi anehnya ketika orang ini ditangkap, yang terjadi adalah ketika mereka udah dibuka nih pakaiannya, udah ketahuan siapa orangnya, yang terjadi ketika diwawancara, kita interogasi dia, orang ini jadi tiba-tiba gila. Jadi kehilangan kewarasannya gitu loh. Nah, awal-awalnya ketika ditanya sekedar hanya nama atau sesuatu yang umum, mereka tuh bisa jawab dengan lancar. Tapi ketika ditanya tragedi pembunuhan ninja berdarah ini, mereka tiba-tiba kayak orang gila yang gak tahu apa-apa, yang benar-benar gak bisa ditanya. Kayak kejiwaannya tuh terganggu. Nah, inilah yang kemudian jadi aneh. Bahkan jumlah orang-orang yang diduga gangguan jiwa ini pada saat itu jumlahnya meningkat di Banyuwangi. Jadi, ternyata ninjanya ini memang benar-benar orang-orang yang udah dilatih banget, udah terlatih, udah sistematis banget cara kerjanya, dan mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi nih. Jadi si para killer ini, pembunuh-pembunuh ninja ini kayak sudah disetting ketika nanti kamu ketangkap oleh siapapun itu, warga atau bahkan kepolisian, itu seperti sudah diperintahkan untuk menjadi gila atau supaya mereka itu tidak bisa diinterogasi. Bahkan mereka ini sudah benar-benar diharuskan banget. Jadi sampai sekarang itu nggak ketahuan gitu loh sebenarnya mereka tuh siapa, lalu siapa juga yang nyuruhnya, lalu motif mereka tuh dibaliknya tuh apa. Jadi sampai detik ini itu tuh belum diketahui. Nah, ketika itu banyak banget akhirnya tokoh ulama, ustadz, guru-guru ngaji ya, pokoknya ulama gitu ya, yang kemudian berkumpul dan mereka itu menyatukan suara, nih peristiwa ini harus benar-benar harus dicari banget nih, ini penyebabnya tuh apa, kok bisa sampai terjadi kayak gini, harus diusut benar-benar. Nah, ternyata sampai di sini akhirnya beberapa orang pada saat itu yang pernah melakukan tindakan kejahatan atau pembunuhan terhadap orang-orang yang memiliki ilmu supranatural itu ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Walaupun orang-orang tersebut masih random apakah dia yang menjadi ninja atau bukan. Tapi setidaknya orang-orang ini pernah punya track record mereka itu melakukan kejahatan terhadap para orang-orang yang memiliki ilmu supranatural ini. Nah, ternyata peristiwa ini juga disebut dengan peristiwa Geger Santet. Nah, tapi karena Banyuwangi itu sebenarnya sebuah wilayah Indonesia yang bagus banget, bentang alamnya juga bagus. Jadi, bagaimana caranya pemerintah itu mengubah pandangan masyarakat tentang kelam hitamnya Banyuwangi ini. Kemudian pada saat tragedi itu selesai terjadi, maka banyak sekali upaya pemerintah untuk mengubah citra Banyuwangi menjadi kota yang ditonjolkan itu di bidang pariwisatanya. Ya, pariwisatanya.
Jadi sekarang kalau kita kenal Banyuwangi itu pasti memiliki bentang alam yang bagus, lalu masyarakat ramah, dan juga udara yang segar. Ya, jadi cukup itu aja cerita yang bisa aku ceritain kali ini tentang peristiwa tragedi ini, pembantaian ninja berdarah ini. Ini sebenarnya salah satu cerita yang seru banget untuk kita gali lagi karena aku tadi hanya menceritakan satu doang kisah tentang Bapak Tafsir, tapi banyak banget kisah-kisah pembunuhannya yang benar-benar detail itu ada. Kayak mereka tuh tiba-tiba tuh rumahnya dirusak, kalau ketika itu di kamar mandi tiba-tiba orang tua mereka atau guru-guru ngaji mereka itu tiba-tiba ditemuin dengan kondisi yang mengenaskan. Itu banyak banget ceritanya. Kalian bisa cari itu dan kalian bisa diskusikan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian punya nih cerita apa lagi yang kira-kira harus kita ceritakan, kalian juga boleh share di kolom komentar. Oke, sekian videonya. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan juga komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian untuk saksikan terus video-video berikutnya yang History Teacher Official buat. Sampai jumpa lagi.